Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli abang di kampung Jutak, abang mau dibawa ke Semelagi. Kalau jawab salah kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah semangat. Untuk dan semangat ada juga pantunnya. Buah duku, buah kedodong. Begitu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar, semuanya sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mempawah, kemudian segenap pengurus masjid, Jami Aminuddin Sekubang, para sesepuh, kepala desa Sekubang, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin atau belum bersunat. Ini mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, di samping keterbatasan waktu dan yang sejujurnya saya belum tahu namanya. Jadi saya takut salah sebutkan namanya. Daripada salah, lebih baik saya doakan mudah-mudahan kita semua ini yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rasanya saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah dikenalkan tadi. Umur 29, insyaallah meninggal 2055. Sekarang 29 umurnya, berarti tinggal 34 tahun lagi, 63 pas macam umur Nabi. Insyaallah saya meninggal 2055. Itu rencana. Rencana itu boleh-boleh aja, karena di rumah tangga kita juga ada namanya KB, keluarga berencana. 2 anak cukup. Walaupun saya tidak setuju, saya lebih setuju 2 istri cukup. Nanti kalau saya jadi presiden mau saya buat program itu, 2 istri cukup. Pasti yang nyoblos saya bapak-bapak semuanya, ibu di proyeknya. Ini karena mic-nya mic wireless, ini siapkan aja yang pakai kabel, takutnya habis baterai. Nah, ini kalau tiap ngadap ke sana habis baterainya, ke sana aja. Wireless, wire, kabel, less tidak ada, wireless tidak ada kabel. Kalau iblis hopeless, hope harapan, less tidak ada, hopeless tidak ada harapan. Jadi iblis adalah makhluk yang tidak punya harapan. Maka kalau ada kawan kita, aku rasanya tidak ada di harapan. Nah, iblis dia. Karena dia tidak punya harapan. Malam ini saya merasa bahagia luar biasa karena ini tempat ceramah saya yang paling jauh di bulan Ramadan ini, yaitu di Masjid Jami Aminuddin Sekubang. Alhamdulillah, siapa aja yang datang ke masjid ini dengan tujuan mencari ilmu, maka ada jaminan dari Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu di akhirat masuk surga, lalu tidak ada melihat saya di surga, tolong cari saya di lantai atas. Mungkin surga agak tinggi. Nah, jadi minta tolong yang pakai kabel. Yes. Kalau
mic-nya putus-putus berarti ceramahnya 15 menit aja. Oke, nah jadi kita hadir ke sini ada pahalanya dan jaminannya dipermudah oleh Allah masuk surga. Sami juga kenapa? Nah, siapkan yang pakai kabel kalau ada ya. Jadi biar tak usah ganti-ganti habis waktunya cuma untuk ganti mic-nya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, oleh karena kita hadir di masjid ini ada pahalanya, maka setan tidak akan tinggal diam, dia akan selalu menggoda kita untuk pergi ke masjid. Insya Allah yang paling besar pahalanya yang duduknya tak nyandar. Yang tak nyandar insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Yang nyandar kalau mau 2 kali lipat pindah ke tangan. Coba lihat ketua MUI itu tak nyandar, insya Allah pahalanya lebih banyak lagi dari kita. Nah, judulnya malam hari ini apa nih? Generasi Quran, generasi rahmatan lil alamin. Ini malam yang ke-17. Berarti udah 16 hari puasa kita lewati. Mudah-mudahan yang 16 hari itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi malam 17 ini judulnya generasi Quran tidak bisa kita wujudkan sebelum memenuhi 5 syarat ini. Jadi kalau untuk mewujudkan generasi Quran harus memenuhi 5 syarat ini. Udah tahu belum yang 5 ini? Belum? Memang belum saya beritahu. Yang pertama, jika ingin generasi kita generasi Quran, yang pertama kita harus rajin mendengar Al-Quran. Jadi yang pertama itu dengar dulu, bukan baca. Karena banyak orang yang tidak tahu ngaji, tapi hafal Fatihah. Coba yang di depan saya tunjuk tangan yang Fatihahnya dulu tuh ngapal, ada tak? Tunjuk tangan yang Fatihahnya dulu ngapal, ambil kertas, ambil Quran ngapal Fatihah, ada? Tidak ada. Semuanya hafal otomatis karena didengar tiap hari. Makanya imam-imam di masjid saya berharap begitu selesai sholat berjamaah, wirid zikirnya itu dinyaringkan supaya anak-anak kita yang di belakang tuh lama-lama hafal dia. Baca doa gitu juga. Jangan yang baca doa itu yang kedengaran ujung-ujungnya aja. Karena ada orang baca doa yang kedengaran cuma ujung-ujungnya. Allahumma inna nas'aluka selamatan mau. Kenapa lah ke masjid itu kata orang baca doa ini cuma maut-maut ya? Pak Imam, kenapa baca doa cuma maut-maut yang kedengaran? Nah, ini kan sekarang zaman COVID katanya. Banyak orang mati. Jadi saya maut-maut aja. Pandai juga dia nyari alasan. Maka dinyarikan bacaan supaya anak-anak kita hafal. Kalau yang kedengaran cuma ujung-ujungnya, nanti dia balik ke rumah ditanya sama ibunya. Nak, gimana tadi doa imam di masjid? Allahumma sujud mau. Barang yang kedengaran cuma ujung-ujungnya aja. Maka dinyarikan karena Al-Quran itu suara, bukan kertas turun dari langit melayang-layang. Dia suara. Makanya jangan heran Nabi Muhammad yang tak tahu baca, tak tahu tulis bisa hafal Al-Quran. Jibril menyampaikan, Nabi Muhammad menyimak. Nabi Muhammad membacakan, sahabat mendengar. Sahabat membacakan, tabi'in mendengar. Tabi'in membaca, tabi'in mendengar. Tabi'in membaca, tabi'in sampai ke guru-guru kita, sehingga sampai hari ini kita bisa hafal bacaan-bacaan Al-Quran karena mendengar. Jadi dengar ya toh. Ada ibu-ibu nanya sama saya, Pak Ustaz, saya pernah dengar ada Ustaz ceramah, katanya kalau kita mendengar
mendengar Al-Quran tapi tidak bisa ngaji, tidak dapat pahala. Nah, coba kita lihat ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, supaya kau mendapat rahmat. Coba lihat, mendengar orang ngaji baca Quran aja dapat pahala. Oh, jadi mendengarkannya dapat pahala, Pak Ustaz. Ya, kalau gini saya maunya berhenti ngaji lah. Saya nak dengarkannya ya. Nah, sekarang ini kalau kita ngaji di bulan Ramadan, apa kata Nabi? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Likulli harfin wa likulli harfin asru amsalihha. Satu huruf Allah balas 10 pahala. Alif lam mim berapa huruf ya? 3. 3 kali 10 30 baru alif lam mim. Wah, iya itu Pak Ustaz. Iya, mungkin esok saya nak alif lam mim 1000 kali saya ulang. Jadi tidak atau-atau. Kalau alif lam mim saja pahalanya begitu, apalagi sampai hatam. Imam Syafi'i itu dalam 30 hari 1 bulan puasa, dia hatam sampai 60 kali. Imam Syafi'i berarti dalam 1 hari Imam Syafi'i hatam Al-Quran 2 kali. Kita tidak level dengan Imam Syafi'i. Paling tidak dalam 1 bulan ini sekali kita hatam Al-Quran. Jadi yang pertama, mendengar dia dulu. Karena mendengar aja udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di oto-oto sekarang bapak-bapak yang punya oto, punya mobil, buka MP3 ngaji. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak dengarkan ceramah Pak Ustaz, kata si ibu, lagi saya sekarang setiap dia menaik kendaraan mobil dibukanya ngaji MP3. Bila itu bulan puasa Pak Ustaz, nanti bulan Syawal kembali lagi pion racun tujuh karo. Baca Al-Quran dengan sekarang kan mau dengarkan ngaji MP3 itu gampang. Tinggal buka Google, cari Al-Quran MP3 download, enter, muncul berserak-serak di sini. Banyak yang ngaji, ada Syekh Abdurrahman As-Sudais, ada Syekh Suud Surem, ada dari Indonesia itu Zamir Hasbullah, ada yang agak kecil-kecil itu dulu namanya Muhammad Toha Al-Junaid, banyak, tinggal download. Pak Ustaz, itu saya udah download, kenapa tidak bisa-bisa? Paketnya habis. Maka siapkan paket download, dengarkan MP3. Mendengarnya itu pun sudah dapat pahala. Dulu ketika saya zaman masih kecil, disuruh oleh mak saya, kata dia, Nom, Anom itu nak ya, Nom, kata dia, coba kau ngaji, dengarkan kepada adikmu yang dikuyuk. Tahu ke kuyuk? Nah, banyak yang tak tahu nampaknya. Kuyuk itu ayunan. Jadi ketika saya masih kecil, disuruh oleh ibu saya untuk ngajikan. Baiknya ini putra ini bagus tadi. Nah, coba kita tes. Ayo ini aja ya. Boleh ditambah dulu. Jadi ibu-ibu nanti kalau punya anak di rumah yang masih bayi, berdengarkan Al-Quran ke telinganya. Bahkan kata dokter, kalau ingin punya anak nanti hafal Al-Quran, dari dalam perut itu udah dibacakan Al-Quran, diperdengarkan. Surah apa yang bagus Pak Ustaz? Bagus surah Al-Mulk supaya dia jadi kaya. Bagus surah Yusuf. Surah Yusuf supaya apa Pak Ustaz? Pokoknya baca
dibacakannya lah surat Yusuf bolak-balik didengarkan MP3, dia yang mengirim dibacakan surat Yusuf, anaknya akan lahir ganteng. Begitu lahir ternyata anaknya PKI, pendek kacing hitam. Marahlah si ibu ini, Pak Ustadz pemula, katanya. Katanya kalau dibacakan surat Yusuf nanti ganteng macam Nabi Yusuf. Maksud Pak Ustadz dibacakan surat Yusuf bukan ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya macam Nabi Yusuf, tahan dia terhadap godaan perzinahan. Itu diperdengarkan di rumah-rumah. Apa kata Nabi? Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu, cahayai rumahmu dengan sholat dan perdengarkan bacaan Al-Quran. Jadi di rumahmu jangan dangdut aja. Yang ayahnya ini sudah dangdut koplo, yang emaknya ini sudah lagu Kiong Racun Kucing Garong, yang anaknya lagu India. Pokoknya di rumahku dangdut aja. Pantaslah berkumpul segala hantu setan gundurwo sudah bolong sudah ngesot di rumahnya itu, karena tidak dibacakan Al-Quran. Itu yang pertama, mendengar. Maka dengan sering-sering kita mendengar, insya Allah hafal nanti kita. 15 menit. Kan ada 5 poinnya. Ini Bapak Ibu saya lihat karena di bulan puasa banyak yang udah ngantuk, saya lihat udah pisah-pisah katanya. Selesai ceramah ini Bapak Ibu bebas, boleh sambil makan. Itu ada makanan, makan. Boleh sambil tidur, boleh, silakan. Saya ceramah ini silakan, jangan ngantuk, tidur. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 huruf I, tidur termasuk hak asasi manusia. Silakan tidur. Pelan-pelan saya balik. Jadi itu yang pertama, mendengar. Setelah mendengar, naik ke level yang kedua, barulah membaca. Jadi kalau generasi Quran itu dia harus senang membaca Al-Quran. Satu huruf baca Quran di bulan Ramadan 10 pahalanya. Satu huruf, bagaimana kalau sampai hatam Al-Quran? Pak Ustaz, saya ngaji Quran, baca Quran tak lancar. Makin tak lancar, makin banyak pahalanya. Tak percaya? Ayo kita hitung. Alam nasroh laka sodroh, 13 huruf kali 10, 130 pahala. Yang lancar. Coba yang tak lancar. Alam nasroh laka, alam nasroh laka sod, alam nasroh laka sod, alam. Tapi bukan berarti semua itu tidak lancar. Orang yang belajar Al-Quran dapat 2 kali lipat pahalanya. Pertama pahala belajar, yang kedua pahala membaca Al-Quran. Dengarkan, tadi kita dengar dulu gimana cara menyebutkan huruf Al-Quran. Tadi saya diminta untuk imam sholat maghrib, saya tidak mau. Saya diminta imam untuk sholat isya, saya tidak mau. Diminta untuk imam tarawih, saya tidak mau. Kenapa ya? Saya mau dengar bacaan Al-Quran imam. Ternyata imamnya sholat isya tarawih maghrib di sini luar biasa. Tidak heran karena dekat dengan pondok pesantren Darus Salam Sibubong. Nah, ini bukti bahwa memang anak-anak ini harus dimasukkan pondok pesantren. Kalau mau dia itu bagus baca Al-Qurannya. Anak SMA setelah disurvei 42% di Kabupaten Sambas anak SMA tidak bisa baca Al-Quran. Karena cuma belajar agama seminggu 2 jam. Gimana mau belajar Quran? Itu juga sudah dipakai Kipres menjadi pendidikan agama Islam terpadu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak masukkan anaknya ke pondok pesantren. Dengar, saya dengar tadi bagaimana Ustaz menyebutkan huruf sa. Huruf sa aja ada 4 penyebutannya. Sa, sya, sa, so. 4 itu tidak sama. Karena
ujung lidah, di belakang gigi atas. Nah, katanya Wan, Pak Ustaz saya balik dulu ya. Kenapa Wan? Gigi saya ketinggalan. Mohon maaf kepada Wan dan Wan. Katanya Wan, sakit hati saya dengarkan ceramah Pak Ustaz atau itu katanya. Mohon maaf, ini cuma contoh aja bahwa penyebutan Al-Quran itu harus fasih supaya artinya itu sesuai dengan yang dimaksudkan. Payahlah kalau gitu Pak Ustaz belajar bahasa Arab nih. Sama juga dengan belajar bahasa Inggris payah. Bukan payah, dan terbiasa. Belum terbiasa kita. Huruf bahasa Inggris ada juga huruf shin. Shin. Di mana ada huruf shin bahasa Inggris? Workshop, shopping center, pakai shin ya. Where are you going? I am going to shopping center. Centernya bukan yang minum bukan. Center itu pusat. Dalam bahasa Inggris ada huruf ta. WHO, World Health Organization. Tapi apa memang bahasa kita Pak? Naksa, naksha, naksa, nakso, sakit sih. Saya suka sama itu. Paham gitu kan? Adik-adik kalau orang bisa ngomongkan huruf M semua ini awal. Coba ibu sebutkan 10 macam buah yang diawali dari huruf M. Nangka, nanas. Udah bingung dia dari ini. Tapi orang bisa sungging, dia sebenarnya bisa. Nangka, nanas, namutan, nuringan. Nah, itu bahasa kita ya, hafal sebenarnya kita kan walaupun beda penyebutan, tahu kita artinya. Tapi bahasa Arab dah, makanya dengarkan baik-baik. Dalam bahasa Inggris tak ada huruf do, ada huruf do bahasa Inggris. Tak ada huruf a. Tak ada orang Inggris ngomong I love you. Tak ada. Dalam bahasa Inggris tak ada huruf to. Makanya orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, sesungguhnya inilah bahasa yang paling lengkap, yaitu bahasa Al-Quran. Makanya baca. Gimana nih Pak Ustaz saya mau bisa baca Quran? Dia belajar. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Kalau belajar dengan anak-anak TPA Pak Ustaz, sumpahlah kami. Tidak usah dengan anak TPA. Belajar dengan Pak Labai, Pak Ketua Masjid, Ketua DKM. Pagi dia, datangin dia, Pak Ketua DKM. Kayaknya bisa ngajari saya ngaji. Oh bisa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Pak Ketua? Apa syaratnya Pak Ketua? Saya mau belajar ngaji, tapi syaratnya tolong anak diri saya usah nak diberitahu. Loh kenapa? Selama itu dia tidak tahu kalau kamu tidak tahu ngaji. Jatuh martabatku. Oh iya, kita pokoknya belajar ngaji 4 materi Pak Ketua DKM. Oh jangankan 4 materi, kata dia 3 materi itu bisa. Kau izinkan sualahan aja. Nah tapi kata Pak Ketua, saya dulu ngaji, ngece. Oh bisa, kata saya dulu pun belajar ngaji ngece, baca. Ngece lah dia. Pada tasbah, papa, mindapatmu bapakmu. Pada batu tada tas takuta, bapakmu buta. Itu dulu saya waktu masih kecil belajar ngaji Al-Quran masih ngece. Gurunya garang-garang. Ini dikandung kalau salah sedikit aja kita ngaji dicucuknya pakai pencucuk. Masih ada bagusnya di sini. Tapi dah meninggal guru saya itu. Tapi alhamdulillah walaupun garang berhasil mereka itu mendidik anak-anak muridnya sehingga bisa membaca Al-Quran. Belajar ngaji. Apa kata si ibu, Pak Ustaz, gimana ini saya mau baca Al-Quran? Mati saya tidak rambut, ayat Quran dan macam mie goreng Pak Ustaz. Tapi saya hafal surat Yasin Pak Ustaz. Ibu banyak-banyak baca surat Yasin.
satu lagi, Pak Ustaz, kalau surat Yasin kepanjangan, aku cuma hafal ayat kursi. Wah, ayat kursi banyak-banyak baca di bulan puasa. Pak Ustaz, aku ayat kursi pun tak hafal, aku cuma hafal kulhu. Pak Ustaz, aku kulhu pun banyak. Aku kulhu pun tak hafal, Pak Ustaz, aku cuma hafal bismillah. Bismillah banyak-banyak. Aku bismillah pun tak hafal, Pak Ustaz, ibu mati aja. Masa bismillah pun tak hafal. Rugi kalau bapak di bulan Ramadan ini tidak membaca Al-Quran. Jadi belajar ini Pak, Pak, udah dengar dia kan? Siapa suaranya? Ibu, ada suaranya. Di bulan puasa ini, menurut perhitungan perkiraan saya, yang paling banyak pahalanya itu ibu-ibu yang nyiapkan buka puasa, bapak atau ibu? Yang nyiapkan makan sahur, bapak atau ibu? Yang bangun paling awal mau sahur, bapak atau ibu? Ibu. Kata si ibu, enggak Pak Ustaz, di rumah lagi saya paling dorong bangun apa? Bangun kancing. Kakaknya tidur aja deh. Lalu bapak-bapak tarawih, ibu tarawih juga. Bapak-bapak tadarus, saya lihat yang banyak tadarus di masjid-masjid justru ibu-ibu. Bapak-bapak itu mana? Patutlah banyak bapak-bapak tak tahu ngaji, tak bisa baca Quran. Kalaupun dia baca Quran, pas malam disusahkan, yang kadang-kadang cuma ujung-ujungnya baca Yasin. Payakun turjamu. Iya masih lumayan, yang lebih parah tak lalu bunyi. Kami ini baca Yasin dipsi. Jangan sampai bapak tak tahu ngaji, Pak. Rugi di dunia, tapi nanti rugi di akhirat. Apa kata Nabi, hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran itu akan datang nanti kepada kalian pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca ini. Yang tak tahu ngaji, tak baca Quran, tak dapat syafaat dari Al-Quran di akhirat nanti. Makanya ngaji. Itu bapak-bapak banyak yang tak tahu ngaji. Yang tahu ngaji ibu-ibu ngaji BKMP, ibu-ibu ngaji arisan Jumat sore, ibu-ibu ngaji arisan hari Ahad pagi sore. Belajar tajwid saya di Pak 10 tahun jadi guru ngaji. Yang saya ajari ibu-ibu semuanya. Belajar tajwid, belajar pidato, lakinya tak pernah ngaji. Suatu hari bininya lupa pelajaran yang saya ajari itu lupa. Nanyalah dengan lakinya yang tak tahu ngaji. Kata bininya, Bang, itu ada pelajaran dari Pak Ustaz Hanoli, adik lupa Bang. Apa itu kata dia? Apa Bang hukumnya Nur Mati ketemu Hamzah? Ini laki tak tahu ngaji. Apa kata lakinya? Jangan percaya dulu nih. Nah, bilang jangan percaya dulu. Iya, Nurnya betul-betul mati yang betul bisa. Bang ditanya malah ngolok. Tak ngolok sih kita nak jawabnya. Nah, bilang dia jawabnya, Nurnya kan dah mati. Nah, ngapa dia lagi Hamzah? Hamzahnya pasti bercacat. Itu karena lagi tak tahu ngaji. Makanya belajar ngaji, baca Al-Quran. Saya di rumah, kalau di rumah, di luar Ramadan ya, di luar Ramadan, begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matikan TV, matikan HP, matikan MP3, sholat maghrib, berjamaah ke masjid. Selesai sholat maghrib,
kumpul kita semuanya ngaji baca Al-Quran sampai datang waktu Isya. Lakak sholat Isya yang nak kerjakan PR kerjakan kalau ada. Kalau nak ada kita tidur. Kalau yang nak nonton boleh. Baru dibuka TV setelah sholat Isya. Itulah generasi Quran. Tetangga sebelah saya ikut. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dan ikut ajaran Pak Ustaz. Selesai sholat maghrib, anak saya 3, istri saya 1. Saya kumpulkan kami sholat maghrib, ngaji. Saya suruh anak pertama ngaji. Apa lo? Anak pertama baca surah apa ya? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Surah apa ya? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selesai semuanya. Anak nomor 3 baca. Surah apa ya? Surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa surah apa bang? Surat Yasin. Abang dari dulu Yasin boleh. Persiapan untuk abang mati. Oh iyalah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Selesai 15 menit. Kata dirinya, bang, kabeh semuanya dah lengkap. Sekarang giliran abang. Kata lakinya nampaknya dah nak masuk ke situ. Rupanya lakinya atau ngaji. Kau nyuruh-nyuruh aja ya. Nah, jadi bapak-bapak yang selama itu cuma nyuruh, kami tak tahu ngaji, datanglah ke masjid ini belajar ngaji. Kalau udah supan, kalau lebih bagus lagi, datangkan guru ngaji ke rumah privat belajar ngaji. Kalau dengan pakai PDKM itu boleh dari 4 made. Sanyam-sanyam, sana beritahu ini ku pakai PDKM, bapak kita masih oke, siap. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian, insya Allah bapak dah lancar ngaji. Tiba-tiba bininya balik dari acara BKMD, nak buka pintu, kedengaran suara bapak ngaji dari dalam rumah. Lalu kedengaranlah dia ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ya Allah, kata bininya. Ternyata laki budak pandai dia ngaji. Begitu dibuka lawang, rupanya habis. Nah, lagi itu katanya. Nah, jadi yang kedua itu, kalau ingin kita menjadi generasi Quran, harus senang membaca Al-Quran. Al-Mahir bil Quran, kata Nabi. Orang yang mahir membaca Al-Quran, sabaratil kiramil bararah, nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Lihat depan malaikat, lihat belah kanan malaikat, lihat belah kiri malaikat, lihat belakang malaikat. Ya Allah, kenapa aku bangkit di akhirat? Di sekelilingku adalah malaikat. Kata Allah, karena kau waktu di dunia senang membaca Al-Quran. Pak ngaji, Pak ngaji. Tidak tahu ngaji nanti di akhiratnya awak tidak tahu ngomong. Karena di akhirat itu nanti pakai bahasa Arab. Oleh karena itu yang belum tahu ngaji, tidak ada kata terlambat untuk belajar ngaji. Justru dengan belajar ngaji 2 kali lipat pahalanya. Pertama pahala belajar, yang kedua pahala yang menyebutkan huruf-huruf Al-Quran
tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. 15 menit. Ya saya bukan 15 menit aja. Jadi yang kedua setelah mendengar, yang kedua adalah membaca. Rajinlah kita membaca Al-Quran. Kemudian, ini cuma kita khawatir banyak orang di bulan puasa itu rajin baca Quran, tapi keluar Ramadan selamat tinggal Quran sampai jumpa lagi 11 bulan yang akan datang. Ini namanya puasa tidak berhasil. Ramadan bulan puasa disebut juga sebagai syahrul imtihan, bulan latihan. Jangan sampai orang itu kan kalau habis latihan biasanya makin bagus mainnya. Badminton latihan, selesai latihan badmintonnya makin bagus. Karate latihan, setelah latihan karatenya makin mantap. 1 bulan kita dilatih, harusnya makin mantap mainnya di 11 bulan yang akan datang. Jangan sampai bulan puasa rajin ke masjid, selesai puasa dalam ke masjid pun lupa. Bulan puasa rajin baca Quran, selesai puasa selamat tinggal Al-Quran jumpa lagi 11 bulan yang akan datang. Quran disimpan di lemari, udah berdabu, dimakan gagak. Entah apa gagak aja tahu ya. Apa namanya? Rayap. Itu jangan sampai itu menunjukkan bahwa puasa kita tidak berhasil. Mendengar, membaca, tingkatan yang ketiga adalah memahami. Kalau kita lihat Quran, boleh lihat Qurannya? Ini Al-Quran. Bagus nih Al-Qurannya. Cuman ini Al-Quran. Ini Al-Quran tidak ada terjemahnya. Gimana kita nak paham? Kalau Pak Kiai Ketua MUI, paham, dia tak ada terjemahnya. Tapi kita yang orang awam, belilah Al-Quran, bukan yang sekedar terjemah. Beli Al-Quran yang terjemahnya itu per kata. Kan ada Quran yang terjemah per kata. Ya ayuha, hai orang-orang, alladzina yang amanu, beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian, kama, sebagaimana. Cari Quran terjemah macam dia. Karena kalau sekedar terjemah bingung kita. Kalau ada ayat yang tak paham, tanyalah kepada guru-guru kita. Ini banyak orang sekarang tak paham ayat Al-Quran, dia main tafsirkan seorang aja. Disesuaikannya dengan otaknya. Tanya kepada orang yang mengerti. Ada nih Pak kejadian, maklumlah karena dia belajar agama dari terjemah, belajar baca Al-Quran. Dia tak sholat. Begitu ditanya kenapa kau tak sholat? Aku adalah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak sholat karena dah disesatkan Allah, kata dia. Yo ayatnya, ditunjukkan di ayatnya. Yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kami akan sembahyang, kami akan sesatkan. Kita yang sembahyang, kita yang kena berpetunjuk. Sesuai dengan ayat itu, kata dia. Ini orang utangnya susah. Padahal ayat ini belum titik, masih ada kelanjutannya. Wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang Allah sesatkan kecuali orang fasik. Orang fasik ini Pak, orang yang tadi beritahu tapi tinggal dia. Misalnya saya mau pergi ke masjid Jami Aminuddin Sikubang, Pak Pung dah WA dengan saya. Assalamualaikum Pung. Waalaikumsalam. Ini masjid Jami Aminuddin ini di mana ini Pung? Nanti Pak Ustaz dari Sabas, nanti sampai di Sekawang, telepon saya. Nanti ketika udah sampai di Kalimunting, telepon saya lagi. Nanti kalau udah sampai dan datang dari Sekubang, dari Sungai Gumul, telepon lagi saya. Oke siap. Saya pun telepon. Pung, saya udah di Sungai Gumul. Kata dia datang aja ya. Nanti ada masjid Jami Aminuddin tapi dalam. Oke lah, nanti tak tahu matikan. Udah 1 jam, dah ada yang saya telepon. Yo,
Kata Pak Pung kemana Ustaz? Atau ini dah 1 jam belum nyampe-nyampe. Begitu saya telepon lagi, Assalamualaikum Bung, Waalaikumsalam. Ustaz Antoni dari mana? Saya di Jukat. Kelewatan. Padahal tadi udah saya lihat Masjid Jami Aminuddin. Kenapa saya lewat? Tanya ada janji yang tidak terencana di sana, tapi tidak beritahu di situ. Padahal dan ditunjukkan jalan, tapi dia nahu-nahu seorang di situ. Lalu saya tanya lagi, jadi di mana Masjid Jami Aminuddin? Tadi Pak Pung, jauh jalan sini. Ketika itu Pak Pung nyasapkan sari dan diberitahu tinggal. Orang yang tadi diberitahu Pak jalannya betul itu, tapi dia pilih jalan sorak-sorak, ialah orang yang fasik. Makanya kita tanya dengan guru-guru kita, jangan belajar agama sekedar baca terjemah. Ini banyak orang sekarang belajar agama sekedar baca terjemah, akhirnya gampang nyasarkan kawan. Sesat, bina, kafir, masuk neraka sini. Yang masuk surga kami ada. Mana surga di surga seorang? Nabi Adam di surga seorang dah surga. Sampai dia minta ciptakan Hawa kan? Pak yang namanya Ibu kalau bahagia bagi-bagi atau dia bisa seorang? Masa kalau bahagia bagi-bagi harusnya ibu mau dipoligami. Tidak mau dipoligami, berarti ibu tidak memikirkan nasib sesaminya perempuan. Ilustrasinya gitu. Kalau di Kabupaten Mempawah ada 300 manusia, 300.000 manusia, 200.000 perempuan, 100.000 laki. Coba kalau 1 lawan 1, berarti 100.000 perempuan dan laki. Maka izinkan. Kata ibu ada sasar nampaknya. 100.000 perempuan dan laki, banyak 1 lawan 1. Tidak mungkin kita suruh perempuan yang 100.000 dia kawin dengan batang pisang. Makanya izinkan ibu. Katanya bahagia dan bagi-bagi. Nah, Ustaz yang jelas kata dia. Oke, jadi yang saya maksud adalah kalau bahagia di surga ya, kawan sana disasarkan masuk neraka. Masuk surga seorang tidak suka. Nanti ada dan contohkannya. Jangankan masuk surga, Pak, nonton bola aja kan. Nonton bola kalau seorang dia gol tak suka. Gol. Kawan. Tak suka kan? Makanya kalau kita bahagia, bagi-bagilah dengan kawan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kau dapat kebahagiaan, dapat nikmat, fahadits, bagi-bagi. Kayaknya deh kalau dapat duit kan bagi-bagi. Bapak lihatlah dapat duit, balik tanya ke bininya. Ini bapak mengamalkan Al-Quran namanya. Nah, jadi mengamalkan Al-Quran tadi setelah memahami naik lagi level yang keempat, yaitu mengamalkan. Ini puncaknya lagi. Puncaknya adalah mengamalkan. Kita malam hari itu kira-kira sudah mengamalkan Al-Quran atau belum? Puasa, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu puasa. Kita dah puasa, berarti mengamalkan Al-Quran. Kemudian, ini lagi ayatnya, saya tak nyebutkannya takut ibu marah. Padahal dia ada ayatnya. An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Hei laki-laki, kata Allah, nikahlah kau 2, 3 atau apa? Sama ayatnya kan iya. Nikahilah kata Allah perempuan yang kamu senangi wahai laki-laki. Berapa? Masna 2 orang, wasulasa 3 orang, waruba 4 orang. Tunjukkan dengan saya ayat Quran yang
mau kawin satu, mana? Tapi ayat dia belum titik, masih koma. Ada kelanjutannya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kau takut tak bisa berlaku adil, seorang aja. Nah, tangan lagi. Ibu nak marah aja bawaan. Makanya akan ceramahnya sampai langkah. Karena sepotong. Jadi bapak-bapak kalau nak nambah haji ini syaratnya harus izin diri pertama. Kita diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Pasal 5. Seorang suami jika ingin menikah lebih dari satu orang hendaklah izin pada istri pertama. Kalau boleh dites subuh. Apa bang? Mau dari kau masuk surga secepat kilat? Mau. Coba kau tanda tangan tuh. Jadi izin-izinnya bukan sekedar laut, tapi tanda tangan di atas materai. Coba kau tanda tangan situ apa ya bang? Baca aja deh. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, alamat, tanggal lahir dengan ini, ikhlas lillahi ta'ala, dunia akhirat mengizinkan suami saya menikah di sampai tabuk ke atas bertanda tangan. Nah, kata dia. Nah, surat yang lengkap ditandatangani oleh bidinya ya Pak, dibawa ke kantor pengadilan agama Mempawah. Nanti hakim akan manggil satu-satu. Jadi hakim tidak langsung percaya, dipanggilnya dulu bidinya. Wahai ibu bini pertama, saya hakim. Betul ke ini tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Tidak ada terjadi cekcok di rumah tangga? Tidak ada Pak Hakim. Jadi ibu izinkan lagi ini kawin sekalian? Izinkan Pak Hakim. Cepat sudah ketukkan palu ke meja. Bila palu sana ke meja, lupa lagi ibu bantu. Nah, ini suratnya dibawa ke kantor KUA kecamatan apa ini? Mempawah Hilir. Nanti Pak KUA akan nikahkannya. Aku nikahkan engkau dengan bulanan bulan dengan mas kawin sebotol aqua tunai. Nah, sah dapatlah bini kedua, ketiga, keempat, keempat caranya guna nambah lagi. Dapat lagi ilmunya ini. Amalkan. Ceramah yang bagus bukan masjidnya bagus. Ceramah yang bagus bukan yang hadir ramai. Ceramah yang bagus begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Cobalah. Nah, inilah kita mengamalkan Al-Quran. Apa yang mengamalkan Al-Quran? Innama ya'muru masajidallah. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid Allah. Innama itu artinya hanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hanya dengan jadi maka jadilah. Innamal a'malu binniyat. Hanya dengan niat baru jadi amal. Jadi innama itu artinya hanya. Nah, ini boleh dipakai oleh Pak Haji yang biasanya acara antaran sirih pinang ngomong dengan calon menantunya. Innama. Apa inama Pak Haji? Nah, pokoknya inama. Ada Pak Ustaz inama. Karena dia tidak tahu kelanjutan bahasa Arabnya, jadi yang dipakainya cuma inama ya. Nah, ini inama ya'muru masajidallah. Hanya orang yang memakmurkan masjid Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Ada dua cara memakmurkan masjid Allah. Yang pertama, bangun masjid. Ini masjid sedang dibangun ya Pak ya. Nah, bagi yang punya duit nyumbang. Pak Ustaz, saya kalau mau nyumbang duit ini rasanya tidak mampu. Kenapa? Untuk makan sehari-hari aja susah. Oke, nyumbang tak harus pakai duit. Bapak bisa luka? Bisa. Anak samin. Tidak usah dibayar. Itu juga nyumbang. Pak Ustaz, saya ini luka pun tidak bisa. Saya cuma bisa doa. Ayah nyumbang bantu dengan doa.
Saya doa aku tak bisa Pak Ustaz. Diam aja, diam. Tak usah ngacau. Diam itu udah membantu. Kadang ada orang udah nggak nyumbang, luka nggak tahu, berdoa nggak bisa, tapi protes. Sebenarnya ini orang salah. Ini keramik metodenya salah, ini lampunya salah, tiangnya salah. Yang betul gimana Pak? Yang betul aku tak tahu, pokoknya tidak salah. Yang dapat tentukan bala juga dia. Nah, jadi nyumbang itu gak harus duit, tapi kalau punya duit bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau isuk rusak tulang janur nadi, yang rajin sholat putus tak bisa sholat, yang rajin puasa putus tak lagi bisa puasa. Karena orang yang dah mati tak ada sholat kan? Ada orang mati sholat. Nah, misalnya Pak Bung Alfian besok mati. Misalnya, tapi lihat Abu nak bisa mengucap atau kita contohkan Pak Bung di sampingnya, Pak Bung Karnai dari sini dulu. Pak Bung itu adalah karena di tuan rumah. Misalkan isu rusak Pak Bung mati, dia kan rajin sholat di masjid, rajin kan? Takut jamaah mengisi kemana? Rajin ke masjid, begitu mati masih bisa di masjid, nggak bisa putus. Tapi kalau Pak Bung ketika hidup dia ada di kaum masjid, baik tenaga ataupun pikiran, mati itu ngalir terus pahala orang yang sholat di sini, orang yang ngaji di sini, orang yang tinggal di sini, orang yang buka puasa bersama di sini, dapat pahala. Dia dapat pahala yang sama dari orang yang merajinkannya di sini. Itu namanya cerdas beramal. Walaupun udah mati tak putus pahalanya. Makanya bapak ibu kalau mau pahalanya tidak putus, beramallah di masjid ini. Apalagi dengan pondok pesantren santri di sini ramai yang baca Quran, mereka dapat pahala, ngalir pahalanya juga ke makam kita. Mau? Mau nggak? Nyumbang. Saya pernah ketemu masjid. Masjidnya ini udah jadi bagus semuanya, tapi WC-nya belum ada. Saya, masjidnya udah bagus jadi, kenapa WC-nya belum ada? Maaf Pak Ustaz, jamaah masyarakat nggak mau nyumbang WC. Kenapa tidak mau? Karena ada Ustaz ceramah, man bana masjidan, siapa yang membangun rumah masjid Allah, banallahu bislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Jadi kalau dibangunkan masjid, dibangunkan rumah di surga. Kami tidak mau nyumbang WC. Kalau mau bangunkan WC di surga. Nah, inilah karena belajar agama lewat terjemah. Dan nanya ke guru-guru kita, WC dalam masjid itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tetapi susahnya kalau masjid itu tak ada WC. Orang mau ke Pontianak singgah di masjid, tapi WC tidak ada. Senyapa dulu, karena tidak ada lagi bertahan nih. Senyapa begitu, mana WC ini? Tahan lagi, masuk foto cari lagi masjid. Nah, ini tentunya kita masjid kita ini harus ada WC-nya. Alhamdulillah yang ada WC-nya walaupun WC lama. Nanti akan datang, makanya kita jadikan masjid ini sampai selesai. Insya Allah kalaupun kita rusak mati, kita tidak usah khawatir. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kalian tidak usah takut, kalian tidak usah sedih kata Allah. Wa abshiru bil jannah, tapi bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, untuk orang-orang yang berbuat demikian seperti kalian. Nah, ini namanya kita mengamalkan Al-Quran. Nah, oke. Sebelum terakhir, dan poinnya ada 5. Pertama, mendengar. Setelah mendengar, membaca. Setelah membaca, memahami. Setelah memahami, mengamalkan. Nah, yang terakhir yang kelima, setelah diamalkan jangan lupa didakwahkan. Ustaz, saya tidak bisa ceramah. Dakwah tidak harus ceramah. Kata siapa yang dakwah harus ceramah? Ceramah cuma salah satu jalan dakwah.
Ibu-ibu yang pakai jilbab tiap hari keluar rumah itu udah dakwah, mengamalkan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, Quran surah Al-Nur ayat 31. Berjilbab itu udah dakwah. Pergi ke pasar berjilbab, pagi undangan berjilbab, pagi ke arisan berjilbab, udah mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi ibu-ibu berjilbabnya tiap hari ya Bu ya. Bu, Bu. Jangan udah nak pagi sarukan baru tak berjilbab. Udah gini jilbabnya sakaratul maut. Kain 3 meter dibelikan ke diri. Pagi acara prasmanan 16 sikit di betulnya. Ikatan terakhir di sini. Dia bagi undangan prasmanan nak melihat itu dari kebayaan. Dia yang makanya kita yang ngarin beli. Di kesamaan nanti labuhkan aja pakai jilbabnya. Banyak sekarang orang pakai jilbab, mau dia pakai jilbab tapi celahnya sajian Allah sampai terahuk batisnya. Ini yang ibu-ibu usaha pakai celana jeans, yang perempuan-perempuan apa yang cewek usaha pakai celana jeans. Saya takutnya kesambungan, kesurupan. Kenapa? Celana jin dipakai. Nanti dibacakan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lagi keluar kau. Aku tak mau keluar. Kenapa kau acau celana itu? Manilah tak ada kau acau celana itu dipakai. Dia pakai celana itu, pakai celana api. Jadi ibu-ibu ya pakai rok aja dia bagusnya, pakai gamis. Yang lagi parah lagi Pak, ada namanya itu celana legging. Legging itu artinya lengket daging. Yang macamnya legging, tapi padahal dia tulisannya legging. Kalau di Amerika ibu celana legging itu dipakai orang untuk senam yoga di tempat tertutup, tidak ada laki-laki di situ. Ini celana lagi dibawa ke pasar raya. Sampai banyak tukang ayam salah foto. Itu jadi salah. Pakai kalau mau pakai celana lagi pakai rok 2. Ini mengamalkan Al-Quran. Nggak harus dakwah. Bapak yang rajin bolak-balik ke masjid itu juga dakwah, mengajak orang. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik kata Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Ngajak orang berbuat baik dengan melarang orang berbuat maksiat, mana yang lebih mudah? Tentu lebih mudah ngajak orang berbuat baik kan? Kalau orang kita ajak semuanya paling tak mau tak ibadah, tak ada sampai nak minggu kan? Pak, dah kasih tambah kau sih. Belum pernah. Paling tak dapat kasih Tapi kalau melarang orang berjudi, melarang orang mabuk, melarang orang berzina, bisa berkelahi. Makanya ini tetap harus kita laksanakan karena perintah Allah ngajak kawan kepada kebaikan, mencegah dia dari kemungkaran. Nah, maka alhamdulillah. 5 ini itulah poinnya. Nah, 5 poin ini lihat ujungnya. Generasi rahmatan lil alamin. Kalau kita dah rajin mendengar, rajin membaca, rajin memahami, lalu mengamalkan dan mendakwahkan, lalu tidak lain tidak bukan efek dari itu semua menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa Pak Ustaz? Sumene urang, sumene binatang akan mendapatkan kecipratan rahmat dari orang yang membaca Al-Quran. Pak, saya tanya, ada tak kalau kita baca Quran orang yang marah, sekalipun dia Kristen, belum pernah ada orang marah karena Al-Quran ini Pak dibaca bila-bila aja bagus. Subuh ngaji bagus, siang ngaji baca Quran bagus, malam
ibu bapak kalau punya anak nggak tahu ngaji, isu lusa bapak mati, jangankan nak dibacakannya Fatihah, jangankan nak dibacakannya surat Yasin, jangankan nak dibacakannya ayat kursi. Kalau dia nggak tahu ngaji, dia bingung apa yang dilakukannya. Paling-paling ini diundangnya sekalian joget tunggal. Dia bang joget-joget nantunya di sini. Kalau nak nyari nantu, carilah nantu yang pandai baca Quran. Gimana kok caranya dites ya? Boleh kalau nak tes adik ketua MUI kabupaten bisa turun Pak Kiai nanti tes. Oke, aku yang ngetesnya. Berapa calon yang nak lamar? Ada 3 Pak Kiai. Oke, aku tes satu-satu. Namanya siapa? Namanya saya Torik Pak. Baca wasama iwat Torik. Wasama iwat Torik. 7,5. Oke, yang kedua namanya siapa? Namanya saya Anas Pak. Baca dulu a'udzu birabbinas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bapak dulu. Coba kau yang ketiga baca. Namanya siapa? Namanya saya Imron Pak. Baca Ali Imron. Panjang Pak Ali Imronnya. Maaf Pak Haji katanya. Namanya saya Imam Imron, tapi panggilan saya dari Guru. Baca dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dites Pak Haji. Makanya kalau dapat nantu yang pandai baca Quran, mati kalau isu pusat kita mati dikirimkannya Al-Fatihah untuk almarhum ayah mertua Al-Fatihah. Jangan lagi ada nanya Pak Ustaz, kalau orang dah mati kita baca Al-Fatihah sampai kita pahalanya sampai. Tak yakin aku nyampe Pak Ustaz, tu tahu tak yakin kau mati tak roh. Nanti aku baca Al-Fatihah, tunggu di sana. Kalau tak nyampe boleh kali ke situ. Ini Masjid Nabawi, ini rumah Nabi, ini makam Baqi. Masjid Nabawi, rumah Nabi, makam Baqi. Ini makam Baqi. Tiap hari istri Nabi lewat namanya Siti Aisyah ditegur oleh Nabi, ya Umairah. Jadi Nabi manggil bininya itu ya Umairah. Artinya yang putih, pipinya kemerah-merahan. Kalau bapak nanya saya, Pak Ustaz, boleh ke saya manggil bini saya yang Umairah? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustaz, tak ada apa-apa. Jadi kan nanti bini kan berpahala. Misalnya bini itu kita manggilnya, ya Hajar Aswad. Hajar Aswad, Hajar batu Aswad hitam, Hajar Aswad batu hitam. Kata Nabi ya Umairah, iya bang, kau kalau lewat di depan makam Baqi, kau jangan diam saja. Jadi gimana bang? Ucapkan salam kepada penghuni kubur. Gimana salamnya? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Apa pelajarannya? Salam kita, doa kita, orang yang masih hidup kepada orang yang telah mati sampai. Kalau tak nyampe tak mungkin Nabi suruh. Justru karena sampailah Nabi suruh, ucapkan salam kata Nabi. Nah ini dia. Jadi bacakan Fatihah, bacakan ayat kursi. Saya nanti kalau bapak ibu mendengar bahwa saya sudah almarhum, tolonglah bacakan Al-Fatihah untuk saya. Untuk almarhum Ustaz Hatoli Salman SSDMH, Al-Fatihah. Ustaz itu nanti. Nah itu kita masih banyak jadwal masih. Saya dapat dari suku Bang itu, besok suku di tempatnya Pak Haji Ruslan. Langkahnya saya ke Pontianak, langkahnya saya nak ke Batam, langkahnya saya nak ke Hongkong, langkahnya saya nak ke Korea, kayak itu Malaysia. Itu pun kalau ada yang undang. Saya yang ceramah ini masih level kecamatan, belum sampai nak ke internasional baru. Dan tadi mulai jam 9, sekarang hanya 10:04 menit, berarti dah 1 jam lagi saya ceramah. Bukan ceramah, cerita-cerita aja. Karena nggak boleh ceramah dapat guru-guru kita ini. Takut pula baliknya guru. Demikian Bapak Ibu, Pak Kiai, para Ustaz, hadirin hadirat, kalau selama 1 jam ini ada ucapan saya yang tidak berkenan di hati atau menyinggung perasaan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Mau ke Bapak Ibu maafkan saya ya. Nah, maka sudah dimaafkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmatnya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita hidup di bawah naungan Al-Quran, berjuang untuk Al-Quran, dan mati dalam mempertahankan Al-Quran. Insya Allah nanti akan kita mati juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.